Alap-alap Laut Kidul karya Hopinghu bagian 6e. Laporkan saja kepada Wiku Menak Koncar bahwa Ki Haria Bakawulung datang berkunjung. Katanya agak menghardik karena kesabarannya hampir habis. Tukang kebun itu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, Kisanak, Sang Wiku sedang bersamadi kalau hari senja begini, sama sekali tidak berani mengganggunya. Marahlah Ki Haria Bakawulung. Cerewet benar kau ini. Sudahlah, biar aku yang masuk dan mencarinya. Dia lalu melangkah lebar menuju ke serambi rumah, walaupun langkahnya agak terhuyung karena dia memang sudah lelah sekali. Akan tetapi tukang kebun yang setia itu melompat dan berdiri menghadang di depan kakek itu. Sebagai seorang Belambangan asli, tukang kebun ini pun memiliki watak keras, apalagi kesetiaannya menuntut dia untuk membela majikannya. Nanti dulu. Kalau hendak menghadap Sang Wiku, harus sabar menanti dulu di sini sampai beliau selesai bersamadi. Tidak boleh sembarangan memasuki rumah mengganggu Sang Wiku. Siapa yang melarang? Hardik Ki Haria Bakawulung. Saya yang melarang. Kata tukang kebun itu, sikapnya menantang, dan dia membusungkan dadanya di depan Ki Haria Bakawulung. Keparat. Tiba-tiba tangan kiri kakek itu menyambar ke depan. Tukang kebun itu yang agaknya juga pernah mempelajari ilmu kanuragan, menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Agaknya dia memandang rendah kepada penyerangnya yang sudah tua renta dan melangkahkan kaki pun sudah terhuyung-huyung itu. Disangkanya dengan tangkisannya itu dia akan mampu membuat kakek itu terpelanting. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika lengannya bertemu dengan tangan kakek itu, seluruh tubuhnya seperti dibakar rasanya dan tubuhnya terlempar sampai 2 tombak jauhnya dan terbanting keras ke atas tanah sampai kepalanya terasa pening dan pinggulnya yang terbanting berdenyut-denyut nyeri sekali. Dia mencoba untuk bangkit dan merangkak. Tolol, kalau aku tidak ingat bahwa engkau ini adalah pembantu Wiku Menak Koncar, sekarang engkau tentu sudah menjadi mayat. Kata Ki Haria Bakawulung. Pada saat itu, di pintu serambi rumah itu muncul seorang kakek yang usianya juga sudah hampir 70 tahun. Tubuh yang sedang dan banyak keriput itu berwarna hitam seperti arang. Pakaiannya mewah seperti seorang bangsawan. Matanya agak sipit dan hidungnya pesek, bibirnya tebal sehingga muka itu agak menyeramkan. Akan tetapi suaranya tinggi seperti suara wanita ketika dia berkata, "Hei, Jaris, ada apakah ini?" Dia melangkah keluar memandang kepada tukang kebun yang masih belum dapat bangkit berdiri. Tukang kebun yang namanya Jaris itu menoleh kepada Ki Haria Bakawulung, lalu menuding dengan telunjuk kanannya tanpa berani bicara karena merasa takut. Sekarang baru dia menyadari bahwa kakek tua renta raksasa itu adalah seorang yang sakti mandraguna. Kakek berkulit hitam arang itu menoleh dan memandang kepada Ki Haria Bakawulung. Setelah saling tatap sejenak, kakek itu melebarkan matanya yang sipit, lalu berseru dengan kaget dan girang. "Kakang Haria Bakawulung. Andikakah ini?" Teriaknya sambil bergegas melangkah maju. "Adi Wiku Menak Koncar, aku datang untuk minta bantuanmu," kata Ki Haria Bakawulung sambil mengembangkan kedua lengan. Mereka berpelukan dan Wiku Menak Koncar, kakek berkulit hitam itu, menggandeng tangan sahabatnya. "Ah, sahabatku. Beritanya dari Giri sudah sampai ke sini. Kami ikut prihatin. Mari masuk, kita bicara di dalam." Mereka berdua lalu memasuki rumah itu. Tukang kebun itu akhirnya dapat bangkit berdiri, menggaruk-garuk kepalanya dan dia bersyukur bahwa dia masih hidup. Kini dia tahu bahwa kalau saja tamu tadi tidak bersahabat baik dengan Sang Wiku, tentu dia sudah mati. Ucapan kakek tadi bukan sekedar omong kosong. Apalagi setelah dia melihat sikap Sang Wiku terhadap kakek itu. Dia pun pergi ke belakang dengan jalan agak terpincang karena pinggulnya masih terasa nyeri. Dia harus cepat-cepat menyuguhkan minuman untuk tamu terhormat itu, untuk menebus kesalahan sikapnya tadi. Sementara itu, setelah masuk ke ruangan dalam rumah itu, Ki Haria Bakawulung segera menjatuhkan diri di atas lantai bertilam babut tebal. Dia duduk bersila, memejamkan mata dan mengatur pernapasan untuk memulihkan kekuatannya. Dia lelah sekali, lelah lahir batin. Melihat keadaan sahabatnya itu, Wiku Menak Koncar tersenyum dan mendiamkannya saja, tidak mengganggu karena dia tahu bahwa sahabatnya itu sedang menghimpun hawa murni dan memulihkan tenaganya. Dia sudah lama sekali menjadi sahabat baik Ki Haria Bakawulung. Bahkan beberapa tahun yang lalu mereka berdua bersama Kiai Sidi Kawasa tokoh sakti kerajaan Banten, bekerja sama menentang Mataram untuk membela Surabaya.
Ketika itu, daerah-daerah lain di Jawa Timur, kecuali Surabaya, Giri dan Belambangan, sudah jatuh ke tangan Mataram. Mereka bertiga, tokoh-tokoh dari Madura, Belambangan, dan Banten itu membantu Surabaya jatuh juga karena Pangeran Pekik bersikap lunak dan akhirnya Pangeran Pekik sebagai Adipati Surabaya malah menjadi mantu Sultan Agung. Setelah Surabaya jatuh, Ki Haria Bakawulung melarikan diri ke Giri, Wiku Menak Koncar kembali ke Belambangan dan Kiai Sidi Kawasa juga kembali ke Banten. Wiku Menak Koncar yang berada di Belambangan sebagai penasihat Adipati Belambangan mendengar akan jatuhnya Giri di tangan Sultan Agung. Dia ikut prihatin namun tak dapat berbuat sesuatu. Maka ketika tanpa disangka-sangka Ki Haria Bakawulung muncul di pekarangan rumahnya, dia menyambutnya dengan girang. Dia dapat melihat keadaan sahabatnya itu dan tahu bahwa Ki Haria Bakawulung sedang dalam keadaan lelah lahir batin. Maka dia lalu pergi menemui para abdinya dan memerintahkan mereka mempersiapkan hidangan makanan. Setelah Ki Haria Bakawulung menghentikan usahanya untuk memulihkan tenaga dan membuka mata, Wiku Menak Koncar lalu mengajaknya makan bersama. Kita makan dulu, baru nanti bercakap. Cakap, katanya. Ki Haria Bakawulung mengangguk dan mereka makan bersama. Setelah selesai makan, mereka bercakap-cakap di ruangan depan yang lebih luas dan lebih sejuk karena bagian depan ruangan itu terbuka sehingga hawa udara dari luar dapat masuk dengan bebas. Mereka duduk berhadapan di atas kursi menghadapi meja dan di atasnya tergantung sebuah lampu yang cukup terang. Aku sudah mendengar bahwa Giri akhirnya jatuh juga ke tangan Sultan Agung. Kakang Haria, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah Kanjeng Sunan Giri seorang yang sakti mandraguna? Bahkan Andika pun berada di sana membantunya. Ki Haria Bakawulung menghela napas dan mengepalkan tinju kanannya dengan gemas. Menyebalkan sekali, Adi Wiku. Sebetulnya pasukan Mataram dan Surabaya tidak mungkin dapat mengalahkan Giri. Akan tetapi Sultan Agung licik. Dia mengangkat putrinya, Ratu Wandansari, menjadi senopati. Menghadapi musuh seorang putri, Kanjeng Sunan Giri menjadi lemah, apalagi mengingat bahwa putri itu telah menjadi istri Pangeran Pekik, muridnya yang tersayang. Apalagi Pangeran Pekik juga memihak Sultan Agung yang sudah menjadi mertuanya. Aku merasa menyesal sekali dan dendam pribadiku terhadap Sultan Agung semakin mendalam. Karena itulah maka aku datang mengunjungimu, Adi Wiku. Aku ingin minta bantuanmu untuk membalas dendam kepada Sultan Agung. Akan tetapi bagaimana caranya? Kakang Haria. Kedudukan Mataram semakin kuat dan Kadipaten Belambangan belum siap untuk melakukan serangan ke sana. Kami di sini hanya memperkuat diri untuk melakukan penjagaan dan pertahanan saja. Asalkan Andika mau membantuku, Adi Wiku, tentu akan dapat mencari jalan. Marilah Andika bantu aku dan kita menyeberang ke Madura. Aku akan membujuk anak mas Raden Praseno yang kini diangkat oleh Sultan Agung menjadi Adipati Madura dan berkedudukan di Sampang. Dia adalah muridku, tentu akan mendengar bujukanku untuk memberontak terhadap kekuasaan Mataram membalaskan kekalahan 5 kabupaten Arisbaya, Pamekasan, Sumenep, Sampang dan Balega. Wiku Menak Koncar mengerutkan alisnya, berpikir sejenak, kemudian dia mengangguk-angguk. Kukira rencanamu itu cukup baik, Kakang Hario. Kalau benar-benar seluruh kabupaten di Madura serentak bangkit dan melawan, kami dari Belambangan akan mengirim bala bantuan dan dengan mempersatukan tenaga, kurasa kita akan dapat mengalahkan Mataram. Kalau begitu, Andika mau membantuku, Adi Wiku? Wiku Menak Koncar mengangguk. Baik, aku akan membantumu, Kakang Haria. Biar ku suruh mempersiapkan perahu yang baik, kita berangkat besok setelah menghadap Adipati Belambangan. Haria Bakawulung menjadi girang sekali. Bangkit kembali semangatnya karena kini muncul harapan baru yang memberi jalan kepadanya untuk membalaskan dendamnya kepada Mataram. Pada keesokan harinya mereka menghadap Adipati Belambangan yang menyatakan persetujuannya akan rencana 2 orang datuk itu. Setelah itu berangkatlah mereka berdua, berperahu melalui Selat Bali terus ke utara kemudian menyeberangi Selat Madura, menuju ke Sampang. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.